Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Suci Aila Zura dari kelas 10 UPT SMA 6 Bone akan mempresentasikan salah satu kerajinan khas Sulawesi Selatan, yaitu tenun sutera dari sengkang. Di masa lampau, kain tenun sengkang hanya dibuat terbatas untuk keperluan pribadi. Biasanya digunakan untuk menghadiri hajatan atau pernikahan. Kain tenun sengkang juga berperan dalam tradisi masyarakat Bugis untuk mendidik anak perempuan mereka zaman dahulu. Karena ada sebuah anggapan bahwa jika orang Bugis tidak pandai menenun, maka orang itu tidak sempurna. Sutera dalam bahasa Bugis disebut sabe, merupakan hasil kerajinan tenun yang menjadi kebanggaan suku Bugis, sehingga anggota masyarakat masih menggunakannya sebagai pakaian adat, terutama dalam acara adat atau pesta tradisional. Kota Sengkang adalah salah satu pusat sentra perdagangan dan pengembangan sabun sutera yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Alat yang digunakan pada proses pembuatan kain tenun sutera adalah alat tenun tradisional yang mampu membuat dan memperlengkap keindahan di setiap tenunan kainnya. Bahan yang digunakan adalah benang sutera yang terbuat dari kepompong, pewarna, dan pemutih serta lemon pepasa atau air perasan jeruk nipis. Material benang sutera yang umumnya digunakan untuk pengolahan benang ialah benang sutera bombix nori linens yang dipintal dengan tangan dan mesin. Urutan pengerjaannya sebagai berikut. 1. Mapat turun, yakni menggulungkan serat ke bulo-bulo atau gelendong dengan bantuan rowen dan gandra. 2. Mengempek, yakni benang digintir agar jaringannya lebih kuat. Yang ketiga, magati dan makajune, memindahkan benang dari bulo-bulo kembali ke ruwet agar benang kembali menjadi gulungan besar agar mudah diwarnai. Dan keempat, pemasakan dan pemutihan. Setelah menjadi gulungan besar, benang sutera kemudian dimasak lalu dicelupkan ke dalam cairan yang mengandung pemutih. Proses pewarnaan dilakukan dengan cara bagian-bagian benang yang tidak ingin diwarnai terlebih dahulu diikat untuk merintangi warna sehingga akan membentuk ragam hias. Lalu benang kemudian dicelup ke dalam pewarna. Setelah dicelup, benang lalu dikelos kembali ke bulo-bulo dengan bantuan rowen dan gandra. Proses penghanian atau dalam bahasa Bugis disebut saung, yaitu benang lungsi dikelos pada beberapa bulo-bulo secara terpisah sesuai warna. Lalu benang-benang lungsi tersebut disusun sesuai dengan ragam hias yang diinginkan. Setelah persiapan selesai, ujung benang dari bulo-bulo disimpulkan pada ujung dalam pap pasiala dan disangkutkan pada umbaran dari atas ke bawah dan diuraikan hingga ke umbara berikutnya. Setibanya di umbara berikutnya, benang disangkutkan dari atas ke bawah sampai benang lungsi sesuai dengan desain yang kita inginkan. Proses pencucukan ialah proses pemasukan benang lungsi ke masing-masing lubang are atau jangka. Apabila setiap sela-sela jangka dan are sudah terisi sehelai benang lungsi, sela benang di depan pap pasiala diselipkan walidah dan diangkat hingga tercipta rongga di antara jajaran benang lungsi yang sudah diatur. Kemudian patekpo dimasukkan di antara rongga di depan pap pasiala dan anak pesak diselipkan bersampingan di belakang patekpo. Setelah patekpo dan anak pesak terselip, pap pasiala dapat dilepas, maka selesailah proses penjujukan. Proses penenunan atau dalam bahasa Bugis matenu ialah proses penyusun benang pakan ke dalam benang lungsi sehingga terjadi jalinan menyilang antara keduanya. Benang lungsi direntakkan sepanjang kaki pengrajin, sementara gulungan pakan pada pembelu dimasukkan ke dalam taropong. Setelah itu, benang lungsi disisir kembali dengan jangka. Pabincang arek diangkat untuk menyelipkan walidah pada susunan berikutnya. Teropong dimasukkan dari kiri
kanan, lalu benang akan ditetek. Setelah proses penurunan selesai, maka kita akan masuk lagi ke penyempurnaan, yaitu pinggiran benang ngungsi pada pateko dan napesa digunting, lalu gulungan hasil tenunan pada pesa dilepas. Hasil tenunan yang berupa lipas sape ada yang dijual berbentuk lembaran, ada pula yang disambung terlebih dahulu. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.